Episode 36. Semenjak kejadian di kampus tadi siang, Devano berubah gelisah sampai sekarang. Awalnya ia bahagia melihat Nalina kembali hidup seperti dulu. Kembali semangat, kembali tersenyum, kembali bercahaya. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan aneh yang terus mengganggu pikirannya. Baru hari pertama kuliah, sudah muncul pria bernama Arka. Lalu nanti, besok, lusa, akan ada siapa lagi yang mendekati Nalina? Devano menggenggam setir mobil lebih erat. Lampu-lampu kota mulai menyala di sepanjang jalan Jakarta yang padat malam itu. Namun pikirannya sama sekali tidak fokus pada jalanan. Ia terus mengingat bagaimana Arka menatap Nalina tadi. Tatapan kagum seorang pria pada wanita yang menarik perhatiannya. Tatapan yang sangat Devano kenal. Karena dulu, ia juga memandang Nalina seperti itu, dan rasa takut mulai memenuhi dadanya. Dulu ia pernah kehilangan Nalina karena terlalu mengalah, karena terlalu percaya semuanya akan baik-baik saja, karena memberi ruang pada pria lain bernama Dion. Dan kini, ia takut sejarah itu terulang lagi, sangat takut, sampai-sampai pikirannya kacau. Hari itu Devano memang sedang tidak memakai sopir. Ia jarang sekali memakai sopir jika bersama Nalina. Baginya perjalanan berdua dengan wanita itu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Namun malam ini, kepalanya penuh kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Sementara lalu lintas semakin padat. Suara klakson bersahutan di mana-mana. Dari arah kiri sebuah mobil mencoba mendahului. Di saat bersamaan ada kendaraan lain yang juga menyalip dari kanan. Mobil Devano terhimpit, namun Devano terlambat menyadarinya. Brak, benturan keras terdengar memekakan telinga. Mobil Devano terdorong keras ke sisi kanan jalan. Tubuhnya membentur setir, dan detik berikutnya, mobil mewah itu menghantam trotoar dengan keras. Suara kaca pecah memenuhi jalanan. Orang-orang berteriak panik. Beberapa kendaraan langsung berhenti. Asap tipis mulai keluar dari bagian depan mobil yang sudah ringsek parah. Tubuh Devano terkulai lemah di kursi kemudi. Darah mengalir dari pelipisnya. Sedangkan ponselnya yang terjatuh di lantai mobil masih menyala. Petugas kepolisian yang datang segera mencoba menghubungi nomor terakhir yang ditelepon Devano. Dan nama yang muncul di layar adalah Nalina. Saat panggilan itu masuk, Nalina baru saja selesai kelas jam ketiga. Rambut panjangnya masih tergersi indah. Ketika ia melihat nomor asing menelpon, awalnya ia ragu mengangkatnya, namun entah kenapa, hati ini tiba-tiba tidak tenang. Halo? Suara polisi terdengar serius dari seberang sana. Apakah benar ini saudari Nalina? Jantung Nalina langsung berdegup keras. Iya. Saya sendiri, ada apa? Pemilik nomor ini bernama Devano, mengalami kecelakaan dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit. Dek, dunia Nalina seperti berhenti berputar. Ponselnya hampir terjatuh dari tangannya. Tubuhnya melemah seketika. Tidak mungkin. Baru tadi Devano mengantarnya kuliah. Baru beberapa jam lalu pria itu tersenyum di depannya. Bagaimana mungkin sekarang? Nalina bahkan tidak sempat berpikir panjang. Dengan tangan gemetar, ia langsung memesan kendaraan online dan pergi menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, air matanya terus jatuh. Tubuhnya dingin, pikirannya kacau, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan seseorang. Sangat takut. Saat tiba di rumah sakit, langkah Nalina langsung terhenti. Di depan ruang operasi, Mama Rani menangis dalam pelukan Papa Leo. Wajah wanita elegan itu benar-benar pucat. Nalina membeku melihat pemandangan itu. Dadanya terasa sesak. Devano, pria itu begitu sempurna, kaya, tampan, pintar, diidamkan banyak wanita. Namun selama ini, Devano hanya memilih dirinya. Selalu dirinya. Bahkan setelah semua luka yang pernah Nalina berikan, air mata Nalina langsung jatuh semakin deras. Kakinya melemas. Ia bersandar pada dinding rumah sakit sebelum akhirnya perlahan jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Ia merasa napasnya sakit, sangat sakit. Mama Rani segera menghampirinya lalu memeluk Nalina erat. Sayang, bagaimana ini? Suara Rani bergetar penuh tangis. Mama tidak bisa kehilangan putra mama satu-satunya. Nalina tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tercekat. Ia hanya menangis tanpa suara. Sedangkan Papa Leo berusaha tetap tegar. Sudah Ma, kita berdoa saja. Percayalah Devano pasti kuat.
Kata-kata itu justru membuat hati Nalina semakin hancur. Karena di momen inilah, ia baru benar-benar sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah baik-baik saja tanpa Devano. Selama ini ia terus menunda menerima lamaran pria itu, menunda kebahagiaan mereka, menunda segalanya. Padahal, yang paling ia butuhkan selama ini hanyalah Devano. Bukan mimpi, bukan ambisi, bukan kesempurnaan, tapi Devano. Air mata Nalina jatuh tanpa henti, dan dalam hati ia terus berdoa, jika Devano selamat, ia tidak akan menunda lagi. Ia akan menikahi pria itu secepatnya, karena sekarang ia sadar, tanpa Devano, hidupnya akan kembali hancur untuk kedua kalinya. Operasi berlangsung selama 3 jam. 3 jam yang terasa seperti neraka bagi Nalina. Ia tidak makan, tidak minum, tidak bergerak dari depan ruang operasi. Tangannya terus gemetar sambil memegang kalung kecil pemberian Devano sejak dulu. Sampai akhirnya, lampu ruang operasi mati. Pintu terbuka perlahan. Dokter keluar dengan wajah lelah. Mama Rani langsung berdiri panik. Bagaimana dokter? Dokter menghela napas panjang. Operasinya berjalan lancar. Semua langsung menahan napas. Namun, kondisi pasien masih harus dipantau lebih lanjut. Pasien belum sadar. Mungkin besok, atau beberapa hari lagi tergantung kondisi tubuhnya. Nalina langsung menutup mulutnya menahan tangis. Dadanya terasa sesak mendengar itu. Takut, cemas, dan penuh penyesalan. Karena sampai detik ini, ia belum sempat memberikan kebahagiaan yang layak untuk pria yang paling mencintainya. Dan entah apa yang akan terjadi ke depannya. Ia takut, sangat takut. Bersambung.